Silahkan, waktu kita nggak banyak ya, paling lama kita pakai sampai jam 8.45 ya. Ibu, maaf Ibu, suaranya mati, Bu. Ya, lupa. Jadi kalau untuk koperasi konsumsi, sebaiknya kalau menjual ya, kita kan ada jualan tuh. Nah, jualnya itu yang bukan BKP sebaiknya. Jadi itu salah satu cara untuk melakukan tax planning. Kenapa? Nggak perlu kita setor-setor dan lapor-lapor PPN. Malah kalau misalnya omset koperasinya besar, nggak perlu kita jadi PKP. Bahkan ada kalau kita nih ya menurut aturannya dari Menteri Koperasi dan Perdagangan, kalau kalian mau ngambil gula misalnya, ya kalau mau ngambil gula ke mana? Ke pusatnya, misalnya ke pabriknya, itu bisa sertakan surat koperasi di dalamnya. Misalnya badan hukum koperasinya apa segala macam, itu Anda akan dikasih harga yang di bawah harga dasar. Jadi kalau seperti itu tentu kita harus tahu barang-barang apa aja nih, kan gitu ya, yang apa namanya, barang-barang apa saja yang harus bisa kita jual. Berarti yang tidak kena PPN itu kan biasanya barang kebutuhan pokok, ya kan? Ya enggak, barang kebutuhan pokok. Apa contohnya barang kebutuhan pokok? Ya barang-barang yang benar-benar dipakai untuk keperluan dasar hidup manusia. Apa saja? Misalnya beras, ya kan? Nah, apalagi? Gula, ya, garam. Nah, garamnya garam yang mana? Garam yang apa namanya ini? Termasuk di dalamnya garam meja, kemudian ada garam curah dan kemasan. Ya, dengan kadar, ada pula aturannya tuh kadar NaCl-nya 9,4, 7% itu dry basis. Nah, seperti itulah. Ya. Ya, silakan kelompok penyaji, kan udah saya buka tuh wawasannya sedikit, silakan. Maaf Ibu, izin menjawab. Ya, silakan. Yang pertanyaan Salsa tadi kan koperasi konsumsi menjual barang kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelumnya ada beberapa barang yang tidak dikenakan pajak, yaitu yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang terdiri dari minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara,
dan biji timah, biji besi, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dan biji bauksit. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu segala jenis beras dan gabah seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih dalam bentuk beras berkulit, selain dalam bentuk benih yang digiling, terus beras setengah giling atau digiling seluruhnya, beras pecah, dan menir dari beras. Yang kedua ada segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning kemerahan, popcorn. Popcorn gagung brondong dalam bentuk telah dikupas maupun belum, atau jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan. Yang kedua ada menir beras jagung sepanjang masih dalam bentuk butiran. Yang ketiga ada sagu dalam bentuk empulur sagu, dan tepung kasar serta bubuk dari sagu. Yang keempat adalah ada segala jenis kedelai seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh. Dan yang kelima ada garam baik beriodium maupun tidak beriodium, termasuk garam meja, garam curah atau kemasan 50 kg lebih dengan kadar NaCl 94,7%. Ya, sekian dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya pokoknya kebutuhan pokok lah ya. Nah, jadi kalau koperasi konsumsi ada yang jual kebutuhan pokok, maka dia tidak dikenakan PPN. Itu salah satu cara meminimalisir jumlah PPN yang akan dibayar atau akan terutang. Silahkan ini berikutnya. Saya rasa cukup ya Salsabila. Mana Salsabila? Salsabila? Ya. Ya, cukup ya. Berikutnya ini tadi penyaji menyebutkan dari Arianti Fakhriana, menyebutkan bahwasannya penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh terutang. Bagaimana penggunaan metode tersebut dapat menghemat PPh terutang? Nah, itu ya. Ini logikanya nih. Coba dijelaskan. Apa beda saldo menurun dengan garis lurus? Ini kan penyusutan ya. Salah satu bentuk untuk melakukan penghematan pajak adalah dengan membesarkan biaya, kan itu nak? Penjualan kurangi dengan HPP, dapat laba kotor kurangi dengan beban-beban operasional. Di dalam beban operasional terdapat yang namanya apa? Penyusutan. Ini logika akuntansi nih ya, akuntansinya ini penyusutan. Nah, dikurangi dengan itu dapat yang namanya laba. Ya bisa jadi laba bersih misalnya. Laba inilah nanti yang akan dikenakan PPh kan gitu ya. Nah, kalau misalnya beban besar ya, apa akibatnya bagi laba? Beban besar, laba menjadi kecil. Menjadi kecil. Ya, kalau beban kecil laba jadi besar. Nah, sekarang katanya saldo menurun ya, metode penyusutan dengan menggunakan yang dihitung dengan menggunakan saldo menurun itu akan dapat menghemat PPh terutang. Menghemat PPh berarti jumlah pembayaran PPh menjadi lebih sedikit. Itu ya logikanya ya, pertanyaannya. Nah, sekarang saya tanya, nih, kenapa bisa begitu? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Nanda. Penggunaan metode saldo menurun ini menawarkan manfaat pajak yang lebih signifikan di tahun awal penggunaan aset dibandingkan dengan metode garis lurus. Metode saldo menurun ini mengakui biaya penyusutan yang lebih tinggi pada awal penggunaan aset. Oleh sebab itu, laba sebelum pajak akan lebih kecil dan sebagai konsekuensinya pengurangan pajak juga lebih rendah. Terus? Bentar, Bu. Dalam
metode garis lurus, dari biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus lebih rendah dibandingkan saldo menurun. Dalam arti metode garis lurus menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode saldo menurun, serta akan menghasilkan PPh terhutang yang lebih tinggi pula. Jadi apabila dinilai secara future value, penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh terhutang. Sekian, terima kasih. Oke, Arianti Fahriana, mana dia? Ya. Oke, bisa dipahami ya? Arianti bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya, ini dari Maharani. Terkait PPh 4 ayat 2 untuk omset di bawah 4,8 M digantikan dengan PPh massa 25, bagaimana menghitung besar SHU sebagai dasar perhitungan PPh 29? Dulu awalnya, ya, sebelum tahun 2013 atau 14, PP 46 2013 ya. Nah, itu kita sama dengan yang sekarang, PPh massa. Jadi setiap bulan itu badan atau orang pribadi yang punya omset di atas 4,8 miliar, ya, itu dikenakan PPh pasal 25. Jadi semuanya pakai PPh pasal 25, mau yang 4,8 di bawah 4,8, mau yang enggak pakai PPh pasal 25. PPh pasal 25 ngitungnya adalah dari jumlah pajak yang terutang tahun sebelumnya dibagi rata, kan gitu kan? Ya, namanya aja PPh anggapan. Coba lihat lagi slide saya yang tentang PPh pasal 25 yang sudah kita pelajari ya di semester 3 dan saya ulang sedikit di semester 4 saat kita mempelajari tentang PPh badan. Coba lihat lagi tuh. Ada tuh, pasti saya ulang-ulang. Ya, nah sekarang kembali lagi ke yang seperti dulu, sudah habis masanya untuk badan. Tapi kalau untuk orang pribadi tetap ya, kalau badan udah habis masanya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya besar SHU? SHU ini apa sih? Nah, coba saya tanya, SHU itu apa? Sama dengan apa kalau di laporan perusahaan biasa? Dividen. Iya. Jadi koperasi laba juga namanya ya. Ya, cuman nanti ada yang akan dibagikan kepada siapa? Anggota. Kalau dia berlaba, ada cadangan labanya. Nah, dari sana diambil SHU dibagikan secara proporsional kalau nggak salah saya. Ada yang dibagikan sama rata, pandang bulu ada, tapi sebaiknya memang lebih adil pakai proporsional. Kenapa? Ya kalau siapa yang paling sering bertransaksi di koperasi tentu itu yang lebih banyak dapat SHU harusnya. Kan gitu, Nak? Nah, karena dia menyumbang atau kontribusinya lebih besar terhadap koperasi. Nah, siapa yang menghitung jadi kalau menurut saudara nih ya, apakah pertanyaan ini relevan? PPh 29 kan PPh yang terutang di akhir tahun ya. Nah, apakah ini pertanyaan yang relevan dengan SHU atau bagaimana? Coba Nanda, relevan nggak ini? Cindy, dimatiin dulu lagunya ya. Dengerin saya dulu. Cindy Putri. Cindy Anggreni, sorry. Cindy Anggreni, matiin dulu lagunya. Dengerin saya dulu nih. Ya kalau ngitung besarnya SHU kan gampang aja sebenarnya ya. Laba kan, nanti dibuat sekian persen. Cadangan laba dan SHU yang dibagikan. Nah, yang sekian persen untuk SHU dibagikan itulah yang dibagikan kepada para anggota. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan PPh pasal
25. Ya, itu jawaban saya, Muharani. Mana Muharani? Iya, Bu. Ya, jawabannya seperti itu ya. Mungkin temennya belum mudeng dengan pertanyaannya karena agak melompat. Kenapa? Karena menghitung besarnya SHU, ya kan? SHU kan Iya. sebenarnya dari laba kan? Iya, Bu. Jadi ini agak rancu temennya. Ya. Itu jawabannya. Ya, jadi kalau sebenarnya mau 4, di bawah 4,8 miliar PPh pasal 25 kan bisa jadi sebagai pengkredit pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, pajak yang terutang itu pada SPT itu kan kalau kita kurang bayar namanya PPh pasal 29. Jadi nggak ada hubungannya sama SHU. Kenapa? SHU kan kita ambil dari laba. Berapa persen dari laba itu yang kita cadangkan untuk SHU. Ya. Paham ya? Oke. Iya, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Slide-nya yang presentasi hari ini dikirim ke grup ya, ke grup WhatsApp aja. Nanti biar saya masukkan sebagai materi di e-learning. Ini ada nih dari Aisyah. Nah, itu tuh ditanyain tuh. Apakah misalnya kalau kita menggunakan dasar pembukuan, menggunakan basis accrual, kemudian melakukan revaluasi aset tetap dan pendanaan aset tetap, apakah koperasi dapat menggunakan tax planning dengan model seperti itu? Ya, silakan. Itu dari Aisyah ya. Ya, silakan.
Sudah, jangan terlalu lama. Kalau kelompok penyaji, selain kelompok penyaji ada yang mau menjelaskan, silahkan. Kalau perencanaan pembukuan ya nggak ada lagi basis kas ya, semuanya harus pakai basis accrual. Taatnya ke SAK. SAK kita sudah berbasis accrual. Revaluasi aset tetap. Apa sih arti revaluasi? Apa arti atau pengertian revaluasi? Penilaian kembali. Penilaian kembali aset tetap. Kira-kira koperasi boleh nggak melakukan itu? Udah? Bisa nggak? Mohon maaf, kami belum bisa menjawab pertanyaan dari Aisyah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Coba Irfan jawab, Irfan. Bisa nggak Irfan? Tuh Irfan tuh. Lagi magang. Magang di mana, Van? Irfan. Nah, coba Irfan jawab, Van. Pertanyaannya Aisyah. Bisa nggak itu tuh dilakukan untuk koperasi? Mana?
Evaluasi aset tuh siapa yang lakukan biasanya? Aduh, kalian udah belajar kan evaluasi aset di AKM kan? AKM 2 tuh belajarnya tuh. AKM 1 apa 2 tuh evaluasi aset. Itu salah satu pokok materi di dalam akuntansi. Ya. Ya, silakan. Siapa Salsabila? Iya, Bu. Kalau Iya, menurut silakan. saya, revaluasi aset itu tidak termasuk ke dalam pajak yang dikenakan bagi koperasi, Bu. Karena revaluasi aset bukan termasuk seperti yang dijelaskan pemateri tadi, jenis-jenis pajak yang diberlakukan untuk koperasi tidak ada yang mengenai untuk revaluasi aset atau penyusutan aset tetap, Bu. Jadi untuk revaluasi aset kalau misalnya tidak ada penyusutan aset tetap, maka tidak akan ada revaluasi aset tetap dan tidak akan ada pajak dan tidak ada evaluasi aset tetap, sehingga tax planning mengenai revaluasi aset tetap tidak diberlakukan untuk koperasi. Koperasi punya aset nggak sih? Ya, Bu. Koperasi punya aset nggak? Punya. Boleh nggak dia melakukan revaluasi aset? Boleh nggak? Punya aset nih, melakukan revaluasi aset. Boleh tidak? Boleh nggak? Bu izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Muharani. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang nomor 384 garing PMK.04/1998, wajib pajak dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Salah satunya adalah koperasi. Jadi menurut peraturan Menteri tersebut, koperasi dapat melakukan revaluasi aset tetap jika ia telah memenuhi kewajibannya seperti membayar PPh, PPN, PPNBM atau PBB. Sekian, Bu. Ya. Jadi boleh nggak itu jadi sebagai tax planning bagi koperasi? Coba saya tanya, boleh tidak? Boleh, Bu. Boleh. Ya, boleh. Oke, ya. Udah ya. Saya pikir itu cukup pertanyaan-pertanyaannya untuk hari ini. Ya, minggu depan bersiap lagi kelompok berikutnya ya dengan materi berikutnya. Ya. Ada yang mau pertanyaan lagi? Enggak? Sebelum saya tutup. Cukup ya. Oke. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Siapa Irfan? Siapa biasanya tadi Irfan? Linknya kirim ke WA aja juga boleh lah, Van. Ya. Atau kirim ke saya dulu, nanti saya uploadkan ke e-learning ya, link YouTube-nya ya. Nanda Putri sekarang. Hah? Nanda Putri hostnya sekarang. Kenapa, Van? Nanti bisa di... Ini kan udah di-record nih ya. Sudah di-record. Kalau di-record kan berarti di-save ya. Di-save nanti linknya aja kirim. Ya. Kirim ke saya nanti, Van. Biar nanti saya yang uploadkan ke e-learning. Ya. Oke, saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk siapa namanya ini yang kelompok penyaji kirim ke WA ya. Kirim ke grup WA yang slide-nya tadi ya. Oke, ya udah. Terima kasih, Bu.